Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, latihan menggunakan rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Yang pertama ada rumus single if, rumus count, count blank, countif, sum ifs, min, max, average, dan dan lain-lain. Oke, langsung saja ya. Kita langsung saja masuk ke rumus yang pertama kita latihan, itu rumus single if, yaitu single if adalah rumus yang ada di Microsoft Excel yang digunakan untuk menguji satu kondisi yang akan menghasilkan dua kemungkinan atau dua hasil. Satu jika kondisi terpenuhi dan satu lagi jika kondisi tidak terpenuhi. Oke, langsung saja kita masuk di contohnya. Kita tulis dulu ya. Nomor 11 nilai keterangan. Oke. 1, 2, 3, 4. Nama misalnya Ahmad. Terus Rumi Iksan, Mira, Mari. Selamanya Iksan, Ahmad itu laki-laki, Rumi laki, Rumi perempuan, laki-laki, perempuan. Nilainya misalnya 75, 70, 80, 74, 76. Nah, untuk keterangannya itu kita gunakan single if. Apakah mereka ini lulus atau tidak? Kita kasih border dulu. Sebelum itu kita kasih border dulu. Borders. Oke. Nah, kita kasih masukkan rumus single if, yaitu sama dengan ketik if, terus klik yang ini 2 kali. Setelah itu kita klik yang ini di E3, terus ketik lebih besar dari 70, lulus tidak lulus. Oke. Nah, setelah itu ini bisa langsung kita tarik begini. Bisa juga ulangi kayak tadi, tapi ini lebih cepat kalau langsung ditarik seperti itu. Oke, jadi itulah contoh dari single if. Oke, kita lanjut di rumus left, mid, right. Oke, tadi saya lupa menyebutkan ya. Jadi rumus Microsoft Excel itu ada juga rumus left, mid, dan right. Nah, caranya langsung saja ya, di sini kita kasih masuk di nomor barangnya ini. Ini sudah ada di sini ya, di kode barangnya ini, yang ini nomor barang, ini Garuda ini mereknya, nah varian barang ini 01P. Oke, bagaimana caranya kita pisah secara otomatis, nggak perlu ketik-ketik lagi. Oke, caranya sama dengan kalau di nomor barang ini kita gunakan rumus left karena dia ada di sisi kiri. Oke, habis itu kita masukkan rumus left. Oke, kita klik yang ini, klik yang kode barang itu B4, terus koma, kita ambil 3 angka saja, 3 angka dari kiri, 1, 2, 3, berarti 3 angka saja masukkan. Nah, terus enter. Oke, langsung otomatis terisi di sini. Nah, mereknya juga seperti itu. Masukkan mereknya, dia kalau ini karena di tengah berarti masukkan rumus mid atau middle. Oke. Terus masukkan mid.
klik lagi yang sel yang ini, terus lihat ini kita mulai dari angka keberapa atau huruf keberapa. Ini karena tulisan Garuda itu mulai dari huruf yang kelima, jadi kita tulis 5. Setelah itu berapa huruf yang akan kita ambil, kita hitung Garuda itu ada berapa huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 huruf. Oke, langsung habis diketik langsung enter. Nah, langsung otomatis tertulis di mereknya. Nah, varian barang. Karena dia di sisi kanan, berarti kita pakai rumus right. Oke, masukkan rumus right. Right. Terus klik yang tadi lagi, yang B4. Sorry tadi salah ya. B4. Koma, kita ambil huruf di paling varian barangnya kan nomornya itu 01P, berarti 3 angka di paling kanan, berarti kita tulis 3, langsung enter. Nah, langsung otomatis tertulis begini. Oke, habis itu untuk lebih cepatnya bisa langsung di klik seperti ini. Nah, kan langsung tercopy rumusnya. Oke, yang ini lagi. Ini lagi. Oke, supaya lebih mengerti lagi, saya kasih 2 contoh. Oke, langsung saja ya. Di sini kan sisinya sisi kiri, berarti kita pakai yang left. Oke, left, left. Nah, kita klik yang ini, B9. Oke, tahun masuknya kan itu di 2007. Kita hitunglah, 2007 itu berapa angka di bagian kiri, dari kiri. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 angka, koma 4. Kan otomatis langsung masuknya 2007. Oke, kode jabatannya. Nah, kode jabatan itu kan ini. 2 4 2 0 14 0 PR. Oke. Kita langsung tulis. Langsung sama dengan mid, karena di sisi tengah jadi kita tulis mid. Oke, klik lagi yang tadi. Terus tulis, kita lihat dari huruf yang keberapa kita ambil yang pertama. Nah, yang kita ambil pertama itu berarti dari setelah angka 2007 itu angka keberapa dia. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mulai dari angka 5. Maksudnya huruf yang kelima atau angka yang kelima. Berarti tulis 5. Terus berapa huruf atau angka yang akan kita ambil? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 angka. Oke, klik 7 sama dengan langsung enter. Oke, setelah itu urut karyawan lagi. Caranya karena sisi kanan jadi tulis lagi right. Oke, right. Klik lagi yang tadi, terus kita ambil yang ini 3 angka dari paling kanan. 3 langsung saja. Nah, langsung kan. Oke, setelah itu kita langsung copy lagi saja rumusnya, tinggal kasih turun. Oke. Waduh. Ada mati lampu. Oke. Oke. Langsung kita copy saja rumusnya. Oke, selesai. Itulah cara menggunakan rumus left, mid, and right. Kita kasih ke tengah dulu supaya cantik. Nah, maka selanjutnya kita langsung masuk di rumus selanjutnya, yaitu rumus count, counter, counter blank, countif, dan countifs. Nah, caranya itu, wait a minute, I'm so sorry. Oke. Nah, caranya itu, lihat di sini sudah tertulis countannya itu ada 8. Nah, caranya hapus dulu ya. Oke, caranya yang ini tuh kaunta. Kaunta itu dia digunakan untuk mengetahui jumlah data. Oke, untuk mengetahui berapa banyak data atau jumlah data. Nah, caranya klik sama dengan terus tulis count
I'm sorry, counts. Terus kita langsung blok dari B4 sampai B11. Pokoknya yang berapa jumlah data yang kita hitung. Oke, langsung enter. Nah, ada 8 dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, benar. Habis itu counta. Nah, counta itu dia digunakan untuk menghitung jumlah data baik angka maupun huruf maupun teks. Oke, caranya sama dengan tulis counta. Oke, kita langsung blok lagi kayak tadi saja dari hard disk sampai power supply paling bawah, enter. Nah, berarti ada 8 nama barangnya, oke? Nah, habis itu kita langsung ke countif. Nah, countif ini caranya dia, nah, countif itu dia untuk mengetahui jumlah data dengan satu kriteria. Nah, caranya itu klik sama dengan terus tulis countif. Nah, countif terus kita blok yang ini, blok. Nah, angka berapa yang mau kita tahu, data apa yang kan kita tahu kriterianya ada berapa toh? Oke, maksudnya satu kriteria itu ada berapa jumlahnya. Oke. Misalnya kita ambil saja 10 ya. 10. Terus enter. Nah, berarti angka 10 itu dijumlahin itu ada 4. Oke, selanjutnya kita langsung masuk di counter blank. Counter blank itu berarti untuk mengetahui data, untuk mengetahui berapa banyak jumlah sel yang kosong. Oke. Nah, caranya sama dengan terus counter blank. Counter blank. Yang salah lah. Blank. Nah, sama dengan kita langsung blok yang ini terus enter. Oh, kesalahannya salah tulis rumus. Sama dengan count blank, bukan counter blank. Salah juga ini. Oke, count blank. Oke, langsung kita blok dari F4 sampai F11. Nah, jadi sel yang kosong itu ada 3. Perbaiki dulu ini ya. Oke, setelah itu kita ke contohnya countif. Nah, countif kita tulis di sini untuk contohnya countifs. Countifs ada S-nya. Oke. Apa itu countifs? Countifs itu untuk mengetahui jumlah data banyak kriteria. Jumlah data banyak kriteria. Nah, caranya tulis misalnya kita mencari berapa kondisinya ini barang itu bagaimana kriterianya, bah. Pokoknya begitu. Caranya itu misalnya kita pilih hard disk. Oke, hard disk. Nah, yang ada misalnya kita akan tahu hard disk ini ada yang ada itu ada berapa, yang belum itu ada berapa. Oke. Itu ada belum. Oke, caranya untuk mengetahui jumlahnya, caranya itu sama dengan terus kita tulis rumus hard disk. Maksudnya countif. Countifs. Ada S-nya, jangan lupa ya, countifs. Oke. Setelah itu kita langsung blok yang nama barangnya dari C4 sampai C11. Oke, setelah itu kita mau tulis, kita pilih barang apa yang akan kita cari tahu, yaitu hard disk. Hard disk. Ya, terus kita blok lagi yang ini. Kondisinya itu ada yang ada itu ada berapa kondisinya. Oke. Terus kita mencari tahu yang ada itu ada berapa, berarti tulis ada. Terus enter. Oke. Berarti hard disk yang ada itu ada 2. Oke. Terus kita cari tahu yang belum itu ada berapa. Caranya lagi mirip kayak tadi. Cuman bedanya di ada atau tidaknya. Ada atau belum. Nah, kita blok lagi yang ininya. Terus tulis hard disk. Hard disk. Di situ kita nilai kondisinya itu ada atau belum. Terus klik belum. Oke, enter. Nah, ternyata hard disk yang belum itu cuma ada 1.
Oke, contoh lainnya countif dan countifs. Di sini ya, kita ambil yang ini. Contoh lainnya. Sebentar ya. Kita ketik dulu. Rank. Oke, kita ketik. Ini kan nama-nama mahasiswa ya. Ya, nama-nama mahasiswa. Ini untuk kita tahu dia fungsi countifs itu di countif sama countifs itu kita bisa tahu ada berapa jumlah mahasiswa yang lulus dan tidak lulus, ada berapa jumlah laki-laki mahasiswa laki-laki yang tidak lulus dan sebaliknya. Oke, kita langsung ya. Jumlah mahasiswa yang lulus. Terus kita cari tahu juga jumlah mahasiswa yang tidak lulus. Ya, setelah itu jumlah mahasiswa laki-laki tidak lulus. Lulus. Laki-laki yang lulus. Hal baik harus diutamakan, oke? Oke. Terus jumlah laki-laki yang mahasiswa adalah mahasiswa yang laki-laki yang tidak lulus. Oke, habis itu jumlah mahasiswa, kita cari juga jumlah mahasiswa perempuan. Jumlah mahasiswa perempuan yang lulus. Di situ jumlah mahasiswa perempuan yang tidak lulus. Oke, kita buat dulu ya sepeda cantik, kita perbaiki dulu. Itu terus kita merge across. Oke. Setelah itu di sini ada masuk kali tadi. Di sini kita tulis keterangan. Oke. Kita buatkan border dulu. Supaya cantik. Oke, langsung. Nah, untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang lulus itu kita pakai rumus countif saja. Karena kenapa? Karena countif itu kan untuk mengetahui jumlah data dengan satu kriteria. Oke, jadi sama dengan countif. Mahasiswa yang lulus berarti kita langsung ke sini saja. Langsung kita blok dari F17 sampai F26. Kita langsung saja enter. Oh, sorry ya. Ulang supaya jelas, kita ulang. Kesalahan itu harus diperbaiki. Kita ulang ya. Klik sama dengan countif. Terus kita blok yang ini. Oke, terus kita koma, kita cari mahasiswa yang lulus, berarti kita tulis lulus. Aduh, ada masalah apa sih? Ulang. Countif. Oke, cepat-cepat saja ya. Nggak percepat sih, sama aja. Oke, lulus. Enter. Nah, berarti mahasiswa yang lulus itu ada 7. Mari kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti ini sudah benar rumusnya kita. Oke, kita langsung sama dengan lagi. Kita masih pakai gunakan rumus
countifs ya, countif, oke. Countif. Oke, caranya masih sama kayak tadi. Kita blok yang ini. Terus karena yang kita mau cari tadi yang tidak lulus, berarti kita tulis tidak lulus. Nah, yang tidak lulus itu berarti ada 3. Oke, benarnya ada 3. Nah, sekarang untuk mengetahui jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus, kita gunakan rumus countifs. Countifs, ada S-nya, oke? Oke, tulis countifs. Countifs. Oke. Untuk mengetahui jumlah laki-laki yang lulus, berarti kita blok dulu ini. Jenis kelaminnya ini ya. Nah, blok sampai bawah. Terus koma, kita pilih mahasiswa laki-laki, berarti yang P. Nah, habis itu kita lihat yang lulus, berarti kita pilih, kita blok yang ini. Oke, terus kita pilih lulus. Oke, terus enter. Nah, berarti jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus itu ada 4. Nah, sekarang cara cari tahu yang tidak lulusnya masih sama menggunakan rumus countifs. Countifs. Ya, caranya masih sama kayak tadi, kita blok yang ini. Terus kita pilih laki-laki lagi. Tadi PKL San. Wait. Kayaknya ada kesalahan teknis lagi. Kita lanjut dulu ya. Kayak tadi P deh. Aduh, udah fokus ini. Oke. Bisa aja kita ulang. Oke, terus yang tidak lulus. Ada satu. Kayak gini kayaknya ada kesalahan rumus. Ya, betul. Ini kita ganti jadi L. Nah, sudah ya. Berarti jumlah mahasiswa laki-laki yang lulus itu ada 3. Nah, sekarang untuk mengetahui jumlah mahasiswa perempuan yang lulus itu caranya masih menggunakan countifs, oke? Karena ini menggunakan lebih dari 1 kriteria. Banyak kriteria yang digunakan. Oke, countifs. Langsung lagi yang ini. Oke, klik P. Terus blok lagi yang ini. Kelewatan. Oke. Terus pilih yang lulus. Enter. Oke, berarti perempuan yang lulus itu ada 4. Nah, yang tidak lulus ada berapa? Kita lihat lagi, masih menggunakan rumus tadi ya, karena karena banyak kriteria. Oke, kita pakai lagi yang ini. Terus kita pilih perempuan lagi. Terus lulus tidak lulus, yang tidak lulus sekarangnya tidak lulus. Ganti lulus ini, typo lagi. Tidak lulus. Enter. Nah, berarti perempuan tidak lulus itu bukan tidak lulus ya. Kalau tidak lulus itu ini typo. Tidak lulus. Oke, yang tidak lulus itu ada 2. Nah, itulah tadi cara menggunakan rumus countif dan countifs. Oke. Sekarang kita lanjut ke rumus yang selanjutnya, yaitu rumus sumifs. Nah, bagaimana caranya menggunakan rumus sumifs ini? Caranya itu, apa sih sumifs itu? Sumifs adalah penjumlahan dengan lebih dari 1 kriteria. Sumifs, ingat ya, ada S-nya, bukan sumif, tapi sumifs. Yaitu penjumlahan dengan lebih dari 1 kriteria. Oke, caranya ini adalah contoh untuk contoh sumifs. Nah, untuk sumifs itu di sini dengan contoh ini tuh kita gunakan rumus sumif itu untuk mengetahui power supply non ori itu ada berapa.
Nah, power supply orinya ada berapa, hard disk orinya ada berapa, non orinya ada berapa, dan seterusnya. Oke, kita langsung ke contoh saja. Total, kita tahu total penjualannya ya. Penjualannya itu ada berapa? Oke, habis itu sini total penjualan berarti jumlah total lah pokoknya total. Oke, total penjualan apa? Hard disk ori. Hard disk ori. Hard disk non ori. Ori. Terus apa lagi? Ada monitor. Monitor ori. Terus monitor non ori. Terus power supply ori. Power supply non ori. Oke. Nah, untuk cara mengetahuinya itu dengan caranya itu, nah, kita menggunakan rumus SUMIFS. Oke, klik sama dengan, terus tulis SUMIFS. Nah, kita klik ini, total harganya dulu. Oke, total harganya ini. Kita blok sampai sini. Terus koma, kita blok yang ini lagi, yang nama barangnya ya, untuk kita tahu hard disk ori itu. Aduh. Oke. Terus itu namanya tuh hard disk. Oke. Terus kita pilih apakah dia ini ori atau tidak. Berarti kita blok yang ini. Yang ori. Kita pilih yang ori kan, berarti tulis ori. Oke, sudah. Enter. Oke. Ini bisa kita kasih accounting ya. Wait. Accounting bisa langsung dari sini. Saya sudah. Oke. Lanjut ke yang non ori. Non ori berarti sama dengan SUMIFS. Oke, sama kayak tadi ya, total harganya. Koma, kita pilih lagi nama barangnya. Kita blok nama barangnya. Terus nama barangnya kita pilih hard disk lagi. Hard disk. Nah, terus kita blok kondisinya. Apakah yang ori dan tidak ori. Karena kita pilih yang non ori, berarti kita cari yang non orinya. Berarti kita tulis non ori. Enter. Nah, yang non orinya berarti 7 juta. Habis itu sekarang yang monitor masih sama caranya ya. Tulis lagi. Tulis SUMIFS. Caranya masih sama, langsung begini. Terus ini lagi, nama barangnya lagi. Nama barangnya pilih yang monitor. Oke, terus sekarang ori atau tidak ori, kita pilih yang ori. Bentar. Nah, berarti yang monitor orinya itu segitu. Oke, lanjut lagi. Pokoknya begitu terus caranya. Oke, terus ini monitor. Oh no. Ini monitor. Yang non ori. Habis itu sekarang kita masuk ke power supply. Supply. Pokoknya itu. Oke, SUMIFS lagi. MIFS. Caranya ini lagi.
Okay, power supply. Okay, power supply. Habis itu kondisinya yang ori dong. Ori duluan. Oke. Setelah itu yang power supply-nya lagi, yang non orinya sama lagi. Pokoknya begitu terus. Mana barang power supply. Oke, kondisinya bagaimana? Yang non ori. Oke, jadi itulah cara penggunaan SUMIF. Begitu saja caranya, sangat gampang kalau SUMIF. Oke, setelah langsung lanjut lagi ke rumus yang selanjutnya, yaitu rumus SUM dan SUMIF. Oke, kalau yang tadi SUMIF, sekarang SUMIF. SUM dan SUMIF. Nah, caranya SUM ini dia itu begini. Klik sama dengan oke, dulu ya. Apa itu SUM? Apa itu SUM dan SUMIF? Nah, SUM itu dia digunakan untuk menjumlahkan kriteria tertentu, yaitu modelnya itu pokoknya dia kalau SUM itu untuk menjumlahkan kriteria tertentu, sedangkan kalau SUM itu untuk menjumlahkan, sedangkan kalau SUMIF dia itu untuk menjumlahkan kriteria tertentu. Oke, langsung saja kita langsung ke contohnya SUM. Klik SUM, terus ini tambah karena ini penjumlahan, jadi kita tambah ini, enter. Nah, berarti 110.000. Nah, caranya kita langsung copy saja rumusnya, langsung copy, kasih turun sampai di sini. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan ini untuk mengetahui jumlah keseluruhan laki-laki. Nah, caranya itu kita klik sama dengan SUMIF, kita blok yang ini ya, karena untuk kita tahu ini laki-laki berarti kita blok yang ini. Oke, koma L, karena laki-laki jadi kita pilih L. Oke, kodenya laki-laki situ L, terus kita blok yang ini. Nah, terus enter. Jadi berarti jumlah keseluruhan laki-lakinya itu, gajinya laki-laki itu 320 juta. Y is dollar. Oke, kita kasih rupiah dulu. Oke, sekarang untuk mengetahui jumlah gaji keseluruhan perempuan, caranya sama kayak tadi, cuman beda tulisan namanya saja atau kodenya. Nah, kita blok yang ini, terus perempuan kodenya tak, terus kita langsung blok lagi yang G5 sampai G9. Oke, enter. Oke, itulah cara menggunakan SUMIF. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke yang selanjutnya ya, yang terakhir, yaitu min, max, average, dan count. Oke, caranya nilai min itu kan berarti nilai terendah ya, nilai terendah. Oke, nilai tertinggi. Habis itu nilai rata-rata, average itu rata-rata ya, rata. Habis itu sum itu apa?
Sum itu apa? Nah, habis itu sum, yaitu jumlah keseluruhan nilainya. Oke, sum. Sama count, jumlah datanya. Sengaja ulangi lagi supaya lengkap aja datanya. Oke, kita buat tabelnya dulu supaya bagus. Nah, cara cara cari nilai terendah itu sangat gampang. Tinggal tulis nilai terendah berarti min. Oke, pakai rumus min. Nah, tinggal blok aja gini. Blok. Nah, terus enter. Nah, nilai terendahnya berarti 50. Nah, nilai tertingginya bagaimana? Berarti kalau nilai tertinggi berarti maksimal, max. Oke, max. Langsung blok saja lagi. Aduh, gampang sekali kene. Oke, rata-ratanya. Nah, rata-ratanya itu bagaimana? Tinggal sama sih semuanya kesian, gampang sih. Oke. Oke, gampang sih semuanya. Langsung tinggal blok ini, cuing. Oke, enter. Oke, jadi rata-ratanya begitu. Nah, total keseluruhan lagi tinggal, hai, paling gampang pokoknya yang ini nih. Tinggal blok-blok saja. Sama repo-repo tulis-tulis yang lainnya. Nah, jumlah datanya ada berapa? Aduh, gampang sekali. Nah, begitu caranya. Oke, jadi itulah tadi cara penggunaan min, max, average, sum, dan count. Oke, selesai sudah praktik kita hari ini. Nah, so, wassalamualaikum. Saya tutup dengan, oke, tidak. Itulah tadi keseluruhan penggunaan rumus single if, left, mid, right, terus count blank, countifs, sum ifs, terus min, max, average. Oke, semoga jelas. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bui bui.